kita harus tahu. Berikut ini kami berikan gambaran ya dari berbagai referensi jejak digital kasus hukum yang menimpa Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Sebenarnya untuk menilai seseorang itu mudah. Kita lihat rekam jejaknya seseorang tersebut. Iya, rekam jejaknya itu hitam atau putih, gitu loh. Kalau hitam ya jangan diikuti, jangan dijadikan panutan gitu loh. Kalau putih oke, berarti baik. Ini penting sebagai mukobalah, tolak ukur kita semua ya, untuk menentukan penilaian kita. Karena hari ini banyak sekali orang yang di situ itu berperan seperti bunglon, talabus. Hinggap di NU menjadi NU, hinggap di Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah, hinggap di PKS menjadi PKS. Banyak sekali. Kita harus tahu. Nah, cara mengetahui seseorang itu ya kita lihat perilakunya, rekam jejaknya, tempo dulu antara ucapan dan perilakunya itu sinkron apa tidak gitu. Kalau hanya besar suaranya doang, gitu loh, tapi kelakuannya kecil, ya tidak sinkron, berarti ya sudah, berarti tidak pantas diikuti, gitu loh. Makanya kita harus tahu. Berikut ini kami berikan gambaran ya dari berbagai referensi jejak digital kasus hukum yang menimpa Rizik. Kita harus tahu, Rizik kemarin ya mengajak menantang pribumi perang, terus mengatakan pribumi bikin organisasi monyet yang mana didukung oleh jenderal monyet. Ini sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Makanya kita harus tahu siapa sih Imam Jumbo itu yang selama ini ngaku paling sok Islam sendiri, paling sok berkuasa sendiri. Lah, rekam jejaknya bagaimana? Jejak digitalnya itu, ini jejak digital kasus yang menimpa Rizik, kasus hukum ini, saudara-saudaraku. Nah, kita simak ya. Habib Rizik yang memiliki nama lengkap Muhammad Rizik bin Hussein Syihab bukan pertama kali tersandung kasus hukum. Berikut catatan yang kami rangkum tentang perjalanan hukum Rizik Syihab. Di antaranya 3 kali berstatus tersangka dan 5 kali berstatus terlapor. Wow. Ngeri. 3 kali berstatus tersangka. Terus 5 kali berstatus terlapor. Yang pertama adalah kasus kerusuhan Monas pada tahun 2008. Rizik pernah tersandung masalah pidana kasus pengeroyokan. Rizik divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2008 atas kasus kerusuhan Monas. Habib Rizik terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana menganjurkan kekerasan terhadap orang dan barang dikenai pasal 170 ayat 1 junto pasal 55 KUHP tentang menggerakkan pengeroyokan dan pembiaran tindakan kekerasan. Kasus kerusuhan Monas terjadi antara anggota FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
AKKBB pada 1 Juni 2008, tepat pada hari kelahiran Pancasila. Berdasarkan hasil penyidikan Polda Metro Jaya, Rizik terbukti menjadi otak dari pengkeroyokan AKKBB di Monas. Kerusuhan di Monas kemudian dikenal dengan sebutan insiden Monas. Insiden itu bermula ketika AKKBB menggelar aksi peringatan hari lahir Pancasila di Monas. Kemudian, massa AKKBB diserang oleh massa beratribut Front Pembela Islam dan beberapa organisasi masyarakat lain. Aksi kekerasan itu mengakibatkan peringatan hari lahir Pancasila di kawasan Monas harus dibubarkan. Setidaknya tercatat 12 orang peserta AKKBB terluka akibat kekerasan yang dilakukan FPI. Di antara yang terluka terdapat Direktur Eksekutif Internasional Center for Islam and Pluralism ICIP, Syafi'i Anwar, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Ahmad Suaidi, dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan Kiai Haji Maman Imanul Haq Fakih dari Majalengka. Itu kasus yang pertama. Terus kasus yang kedua adalah kasus cat mesum pada tahun 2016. Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus cat WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firza Hussein. Kasus cat mesum itu berawal dari beredarnya tangkapan layar cat yang diduga melibatkan Rizik dan Firza. Percakapan tersebut diketahui pertama kali muncul di situs baladacintarizik.com. Percakapan tersebut menyajikan foto perempuan tanpa busana yang diduga Firza, sedangkan Rizik diduga menjadi lawan bicara Firza dalam percakapan tersebut. Untuk diketahui, Firza merupakan satu dari 11 orang yang ditangkap polisi pada edisi pertama aksi 212 pada 2 Desember 2016. Dia ditangkap atas tuduhan makar. Tak hanya Rizik, Polda Metro Jaya juga menetapkan Firza sebagai tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi. Firza pun dijerat dengan pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29 dan atau pasal 6 Jungto pasal 32 dan atau pasal 8 Jungto pasal 34 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Meskipun begitu, polisi tak menahan Firza karena kondisi kesehatannya yang memburuk setelah ditetapkan tersangka. Sementara itu, Rizik selalu mangkir dari panggilan polisi untuk dimintai keterangan atas kasus percakapan berkonten pornografi. Saat itu Rizik beralasan sedang melaksanakan umroh ke Arab Saudi. Itu yang kedua. Terus kasus yang ketiga, penghinaan Pancasila. Pada tahun yang sama Rizik juga dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri karena dianggap melecehkan Pancasila. Kasus itu ditangani Polda Jabar, Jawa Barat ya, dan menjadikan Rizik sebagai tersangka. Namun, dua kasus itu kini telah dihentikan kepolisian dengan keluarnya surat penghentian penyidikan atau SP3 dari Polri. Status tersangka Rizik pun gugur. Yang keempat,
berulang kali dilaporkan ke polisi. Di dalam jejak digital yang mudah diakses oleh siapapun via internet, dapat disimpulkan mulai tahun 2015 hingga 2017, Rizik pernah dilaporkan ke polisi sebanyak 7 kali. Ada 2 kasus yang dihentikan penyelidikannya dengan keluarnya surat penghentian penyidikan atau SP3 dari Polri, yakni kasus cat berkonten pornografi dan penghinaan Pancasila. Sementara itu 5 kasus lainnya berkaitan dengan Rizik Syihab dengan posisinya sebagai terlapor. Berikut rincian kasus Rizik yang masih belum diketahui kelanjutan penyelidikannya. Pertama, kasus dugaan pelecehan terhadap budaya Sunda, yakni mengganti salam sampurasun menjadi campur racun. Kasus tersebut dilaporkan masyarakat Sunda melalui Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat pada 24 November 2015. Kedua, kasus dugaan penguasaan tanah ilegal di daerah Megamendung, Bogor, yang dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 19 Januari 2016. Ketiga, kasus dugaan penghinaan terhadap agama Kristen yang dilaporkan pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PPPMKRI pada 26 Desember 2016 ke Polda Metro Jaya. Keempat, kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dan penghinaan agama atas ceramah Rizik di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember 2016. Kasus tersebut dilaporkan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama pada 30 Desember 2016. Kelima, ceramah Rizik Syihab soal pecahan uang rupiah 100.000 yang disebut mirip lambang PKI, yakni palu arit. Kasus tersebut dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah JIMAF ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Jadi itulah kasus yang menimpa Rizik Syihab, dan mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur kita untuk menilai seseorang. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.